Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin hormat kepada dosen pengampu mata kuliah Geologi Transportasi semester ini, Bu Gusni, dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang rotasi, yaitu rotasi pada titik A, B pada sudut negatif pada tutup negatif 90 derajat. Yang dimana kami memiliki anggota kelompok ada yang pertama Karisma Adam, Suhendri, dan yang kedua Embun Mauludfi, dan saya sendiri Rifki Ardai. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, kita menuju ke pengertian yang akan disampaikan oleh Embun Mauludfi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Rifki. Di sini sebelum kita mengetahui rumus-rumusnya, kita harus tahu apa itu rotasi. Nah, rotasi ini adalah transformasi yang dimana memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi ini dinotasikan dengan R buka kurung P, alfa, di mana P merupakan pusat rotasi dan alfa ini besar sudut rotasi. Untuk rotasi searah jarum jam, sudut diberi tanda negatif, dan untuk rotasi yang berlawanan arah jarum jam, sudut itu diberi dengan tanda positif. Karena materi ini merupakan titik negatif 90 derajat, berarti searah dengan jarum jam, maka diberi dengan tanda negatif. Di rotasi ini, pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari rotasi. Yang satu ada isometrik. Rotasi adalah transformasi isometri yang berarti ia mempertahankan jarak antara titik sudut. Dengan kata lain, bentuk dan ukuran objek itu tidak berubah setelah dirotasikan. Nah, yang kedua ini ada orientasi. Orientasi objek, jika objek awalnya menghadap ke kanan, setelah dirotasi ia akan tetap menghadap ke arah yang sama relatif terhadap dirinya sendiri, meskipun posisinya itu berubah. Nah, yang ketiga ini ada jarak pusat rotasi. Setiap titik pada objek akan memiliki jarak yang sama pusat rotasi sebelum dan sesudah dirotasikan. Selanjutnya di sini ada konsep dasar yang akan dijelaskan oleh Rifki Ardai. Baik, selanjutnya kita menuju ke konsep dasar. Jadi konsep dasar di sini membunyi yaitu rumus dasar pusat di 0,0 untuk negatif 90 derajat akan menghasilkan X, yang dimana X, Y akan menghasilkan Y, negatif X. Dan jika rotasi terhadap pusat A, B, maka ada berapa nih? Yaitu pertama X buka kurung S kurang A, Y kurang B tutup kurung. Dan yang kedua buka kurung Y, negatif X tutup kurung. Yang ketiga X absen sama dengan A tambah buka kurung Y dikurang B tutup kurung, Y absen sama dengan B kurang buka kurung X kurang A tutup kurung. Baik, kita boleh lihat grafik di sampingnya gambarnya, yang dimana di sini rotasi negatif 90 derajat terhadap pusat 2,1, yang dimana di sini kita mengetahui titik satu lagi, titik P sama dengan 5,4. Jika kita rotasi terhadap negatif 90 derajat, maka akan mendapatkan hasil P sama dengan, yaitu hasil P absen sama dengan buka kurung 5, negatif 2 tutup kurung. Baik, sekarang kita menuju ke konsep keislaman atau integrasi keislaman. Nah, rotasi dalam matematika adalah gerakan memutar suatu titik mengelilingi pusat dengan pola yang tetap. Hal ini mirip dengan tawaf di Ka'bah, di mana umat Islam berjalan mengelilingi Ka'bah sebagai pusat dengan arah dan aturan tertentu. Aturan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa kullum fi falaki yasbahun. Suratul Yasin ayat 40. Yang bermaksud semua berada pada garis eratnya, garis edarnya. Seperti rotasi, semua teratur, bergerak teratur. Tawaf juga gerakan melingkar yang teratur dari suatu tempat ke tempat yang lain.
berlawan arah jarum jam, dan ini mengajarkan bahwa hidup harus punya pusat, yaitu Allah, dan aturan yang jelas. Yang dimana kita bisa lihat gambar sampingnya, yaitu ada Ka'bah, yang dimana jemaah tawaf itu akan mengelilingi Ka'bah. Dan sekarang kita menuju ke soal konsep keislaman, yaitu seorang siswa memodelkan posisi jemaah tawaf sebagai titik P 6,4 yang bergerak mengelilingi pusat C 2,1. Jemaah tersebut melakukan rotasi sebesar negatif 90 derajat, di mana searah jarum jam terhadap pusat tersebut. Tentukan koordinat bayangan titik P setelah rotasi tersebut. Untuk cara yang saya menggunakan sini, saya menggunakan cara X absen dan Y absen, di mana kita mengetahui X sama dengan 6, Y sama dengan 4, A sama dengan 2, dan B sama dengan 1, maka X absen sama dengan 2 tambah buka kurung 4 dikurang 1 tutup kurung. Nah, baru di situ kita mendapatkan 2 tambah 3 dan hasil akhirnya sama dengan 5. Sekarang Y absen. Y absen sama dengan 1 kurang buka kurung 6 kurang 2 tutup kurung, yang dimana hasilnya akan mendapat negatif 3. Maka di sini kita telah mendapatkan P absen atau titik P setelah rotasi akan mendapatkan terletak pada 5, negatif 3. Baik, selanjutnya kita akan integrasi ke Indonesiaannya akan disampaikan oleh saudara Adam. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian integrasi keindonesiaan, di mana kita bisa mengaitkannya terhadap pola batik khas daerah. Misalnya pada contoh soal berikut ini. Membuat pola batik khas daerah. Ia menggambar sebuah motif berbentuk titik P6,4 pada kain. Untuk memperindah desain tersebut diputar rotasi sebesar 90 derajat terhadap pusat C2,2. Pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan titik P setelah rotasi tersebut. Saya terdapat dua cara. Cara pertama dengan rumus X absen Y absen sama dengan A ditambah dalam kurung Y dikurang B, B dikurang dalam kurung X dikurang A. Sebelumnya kita ketahui bahwasanya X itu sama dengan 6, Y ini sama dan A sama dengan B sama dengan 2. Dari informasi tersebut kita masukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4 dikurang 2, 2 dikurang 6 dikurang 2, sama dengan 2 ditambah 2, 2 dikurang 4. Hasilnya adalah 4, min 2. Kemudian cara kedua, yaitu pertama dengan transferasi titik ke pusat dengan rumus X dikurang A, Y dikurang B sama dengan 6 dikurang 2, 4 dikurang 2, Selanjutnya kita lakukan rotasi min 90 derajat. Rumusnya adalah X, Y menjadi Y, X. Sebelumnya kita ketahui hasilnya adalah 4,2. Kita melakukan rotasi min 90 derajat dengan rumus tersebut menjadi 2, min 4. Setelah itu kita lakukan transaksi penjumlahan titik ke pusat dengan rumus X absen ditambah A, Y absen ditambah B sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 4,2. Jadi bayangan P absen adalah 4, min 2. Sekian presentasi dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.